Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teknik GCMS dan aplikasi analitiknya dalam sains dan teknologi. Untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh Anastasia Novariani. Materi pertama itu ada pengertian. Di sini ada gas kromatografi mass spectrometry atau yang disingkat dengan GCMS adalah teknik analisis dengan tanda penghubung yang menggabungkan sifat pemisahan kromatografi gas cair dengan fitur deteksi spektrometri massa untuk mengidentifikasi zat yang berbeda dalam sampel uji. Gizi digunakan untuk memisahkan substitusi yang mudah menguap dan stabil secara termal dalam sampel. Sedangkan GCMS memecah analit untuk diidentifikasi berdasarkan masanya. Materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh Ranti. Keuntungan dari GCMS. 1. Fitur utama dari peningkatan ion molekuler. 2. Peningkatan secara signifikan rentang sampel labil termal dan volatilitas rendah yang dapat dianalisis. 3. Peningkatan kepercayaan dalam identifikasi sampel. 4. Analisis yang jauh lebih cepat. 5. Peningkatan sensitivitas terutama untuk senyawa yang sulit dianalisis. 6. Banyak fitur dan opsi lain untuk menggunakan GCMS di berbagai bidang. Pembaca selanjutnya oleh Teima. 1. Pemanfaatan lingkungan. GCMS telah menjadi alat yang sangat direkomendasi untuk memantau dan melacak polutan organik di lingkungan. 3. Kasus forensik dan kriminal analisis puing-puing kebakaran menggunakan GCMS dan dapat ditetapkan dengan standar Amerika Society for Testing Materials (ASTM) untuk analisis puing-puing kebakaran. 2. Analisis makanan, minuman, rasa, dan aroma. GCMS digunakan untuk mendeteksi dan mengukur kontaminasi, pembusukan, dan pemalsuan makanan, minyak, mentega, G yang dapat berbahaya dan harus dikendalikan dan diperiksa sebagaimana diatur oleh instansi pemerintah. 4. Deteksi biologis dan pestisida. Teknik ini dapat digunakan untuk mendeteksi pemalsuan profil asam lemak dan dalam mikroba, adanya steroid bebas, polutan darah, metabolit dalam serum, pestisida, organoklorin dalam air sungai, air minum, minuman ringan dengan ruang kepala, bunga, matahari, dan lain-lain. Selanjutnya lanjutkan Murtafia ya. Selanjutnya yaitu aplikasi kedokteran. GCMS dapat menentukan senyawa dalam urin bahkan dalam konsentrasi kecil. GCMS digunakan untuk menentukan aktivitas metabolisme. Yang kedua itu aplikasi farmasi. GCMS banyak digunakan dalam industri farmasi untuk penelitian dan pengembangan analitik, kontrol kualitas, jaminan kualitas, produksi, departemen pabrik percontohan untuk bahan farmasi aktif atau bisa disingkat yaitu API, obat massal dan formulasi. Selanjutnya itu ada riset akademik. GCMS digunakan untuk melakukan analisis senyawa baru untuk karakterisasi dan identifikasi senyawa yang disintesis atau diturunkan. Ini banyak digunakan dalam ilmu murni yang terapan seperti kimia, polimer, nanoteknologi dan bioteknologi, dan lain-lain. Toksikologi klinis. Ion molekuler yang ditingkatkan, rentang senyawa yang diperluas yang dapat dianalisis, sensitivitas yang unggul untuk senyawa, dan analisis yang lebih cepat adalah fitur utama yang menarik dari toksikologi klinis. Racun dan racun diidentifikasi oleh GCMS. Selanjutnya dilanjut oleh Siti Khalisah.
Aplikasi industri. GCMS digunakan dalam industri untuk analisis larut aromatik, gas anorganik, alkohol, amino dalam air, pengotor dalam trirena, glikol, diol, silena, alergen dalam kosmetik. GCMS digunakan untuk karakterisasi asam format dalam asetat asam untuk keperluan industri. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.